إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أمسينا وأصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah subuh rahimahullah. Kita lanjutkan surat An-Nur ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Innal ladzina ja'u bil ifki, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong terhadap Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan perselingkuhan dengan Safwan bin Mu'attal, usbatun minkum, segolongan atau jamaah dari kalian. Usbatun minkum artinya adalah sekelompok dari orang-orang yang ada di Madinah, dan juga di situ termasuk sebagian dari yang menyebarkan berita bohong itu adalah kaum muslimin. Jadi ada sebagian kaum muslimin yang terpengaruh oleh pemberitaan yang disebarkan oleh orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah tapi munafik. La tahsabuhu syarran lakum, janganlah kamu menyangka bahwa itu buruk untuk kalian. Jadi jangan dikira berita bohong itu membawa keburukan untuk orang-orang yang beriman. Bal huwa khairul lakum, tapi itu adalah kebaikan untuk kalian. Likulli imri'in minhum, setiap orang minhum di antara mereka, maktasaba minal ithmi, itu mendapatkan bagian dari dosa. Walladzi tawalla kibrahu minhum, dan orang yang paling besar atau orang yang paling pertama menyebarkan berita bohong itu, lahu azabun azim, baginya azab yang besar. Jadi berita bohong itu ketika Rasulullah SAW, beliau kalau berperang itu selalu membawa istri-istrinya, satu atau dua, itu selalu dibawa.
Ini peperangan Bani Mustalik atau peperangan namanya peperangan Bani Muraisi' atau Bani Mustalik. Itu sekitar tahun ke-6 Hijrah. Dalam peperangan ini yang dibawa adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dalam perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Sulhul Hudaybiyah, itu yang dibawa adalah Ummu Salamah dalam hadis yang juga sangat terkenal sekali. Nah, dalam peperangan Bani Mustalik ini, maka yang dibawa adalah Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kemana-mana bawa istri. Pejabat kita ini kadang-kadang istrinya tinggal, bahaya ya, pergi ke luar negeri, pergi jauh, kadang-kadang lama, istri ditinggal. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangankan jalan-jalan, perang istrinya dibawa ya. Yang risikonya adalah kematian. Dalam peperangan Bani Mustalik ini yang dibawa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Pasukannya istirahat, kemudian Ibunda Aisyah itu buang hajat. Dulu kan tidak ada toiletnya, tidak ada. Jadi jauh pergi padang pasir jauh. Ketika itu maka waktu itu perempuan diletakkan di atas onta, kemudian dibuatkan bangunan kecil, ya, bilik kecil untuk Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh pasukannya untuk berjalan, maka orang-orang itu menyangka bahwa Ibunda Aisyah itu sudah masuk ke dalam biliknya itu, ke dalam rumah kecilnya itu, sehingga langsung dibawa ontanya, disuruh jalan. Ternyata Ibunda Aisyah itu ya, ketika beliau akan kembali ke tempat pasukannya itu, kalungnya hilang, dicari lagi, sehingga kelamaan mencari, ketika kembali pasukannya sudah berangkat. Pasukannya berangkat, akhirnya beliau ya tertinggal, dan beliau yakin bahwa nanti kalau mereka kehilangan pasti dicari. Ternyata sampai ke Madinah, orang-orang tidak satupun yang menyadari bahwa Ibunda Aisyah itu ketinggalan, sehingga tidak dicari lagi ke belakang. Maka kemudian Rasulullah SAW biasanya pasukan itu tidak dibiarkan semuanya pergi. Ada di belakang yang mengawasi. Ya mungkin ya sebagai informannya, intelijennya, memberitahukan apa yang terjadi di belakang, atau mengambil barang yang tertinggal, pasukan, senjatanya, lain sebagainya yang ketinggalan. Maka itu dipercayakan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat mulia yang bernama Safwan bin Mu'attal. Yang Safwan bin Mu'attal ini tugasnya adalah berjalan di belakang pasukan. Jadi pasukan sudah pergi, maka dia menyusul. Ketika Safwan bin Mu'attal sampai di tempat peristirahatan pasukan tadi, maka Safwan bin Mu'attal melihat
perempuan tidur, ya, jilbabnya terbuka. Waktu itu ayat hijab sudah diturunkan. Jadi ayat untuk berjilbab itu sudah diturunkan. Kemudian Safwan bin Mu'attal melihat Ibunda Aisyah yang ketiduran itu, kemudian beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya istirja'. Sampai akhirnya Ibunda Aisyah itu terbangun. Kemudian Safwan bin Mu'attal itu menyuruh ontanya untuk duduk. Kemudian Ibunda Aisyah naik ke ontanya Safwan bin Mu'attal, dan kemudian Safwan bin Mu'attal itu sudah siang, jadi pasukannya berangkat malam, kemudian itu pagi Ibunda Aisyah itu masih di situ. Kemudian Safwan bin Mu'attal bersama Ibunda Aisyah itu masuk ke kota Madinah di saat siang hari, dan ternyata pasukan Rasulullah itu belum bubar, jadi masih berkumpul, sehingga orang-orang melihat, ya, disaksikan oleh banyak orang Safwan bin Mu'attal dengan Ibunda Aisyah itu memasuki kota Madinah berdua. Ya, maka disitulah, ya, kesempatan bagi orang-orang munafik untuk mengatakan, ya, untuk memfitnah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka Abdullah bin Ubay, yaitu komandannya orang-orang munafik, mengatakan, bagaimana mungkin laki-laki dengan perempuan berdua? Pasti. Cuma diam, tidak dilanjutkan, ya. Tidak mungkin perempuan dengan laki-laki berduaan, tentu. Cuma tidak dilanjutkan, ya. Tapi kan maksudnya sudah sampai, tentu terjadi sesuatu. Tetapi Abdullah bin Ubay ini tidak melanjutkan, ya, tidak melanjutkan. Karena kalau dilanjutkan itu berarti qazaf. Qazaf itu menuduh orang lain berbuat selingkuh atau berzina, dan itu harus mendatangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi. Kalau tidak, walaupun cuma 3 sampai 3 orang saksi, tapi tidak bisa mendatangkan yang keempat, maka tetap dia harus dicambuk 80 kali. Maka Abdullah bin Ubay itu tidak melanjutkan, karena resikonya jelas dia tidak akan bisa mendatangkan saksi, karena memang saksinya tidak ada. Tapi kemudian berita itu, karena dilihat oleh pasukan yang begitu banyak, ya, maka tersebarlah berita bahwa Safwan bin Mu'attal itu berselingkuh dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka itulah yang disebut dengan Al-Quran mengatakan al-ifki, artinya berita bohong yang besar, bukan berita bohong biasa. Karena yang dituduh adalah istrinya Nabi, Ummahatul Mukminin, yang mereka itu kalau berbuat baik maka mereka mendapatkan dua kali lipat ganjaran pahala. Tapi kalau mereka berbuat jahat, mereka juga mendapatkan 2 kali lipat, ya, dosanya. Jadi lebih berat. La tahsabuhu usbatun minkum, adalah segolongan dari kalian. Sehingga orang-orang beriman itu juga ada, termasuk yang menyebarkan berita itu, termasuk
penyairnya Rasulullah SAW yang bernama Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit, penyairnya Rasulullah SAW, juga terpengaruh ya oleh pemberitaan itu. Ada namanya Mistah bin Usasa, ada lagi Himnah bintu Jahsy, saudarinya dari Ummul Mukminin Zainab bintu Jahsy. Ini diantara orang-orang yang beriman yang terpengaruh dengan berita yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Samalah seperti hari ini, orang-orang munafik itu kan memang pintar untuk membuat pencitraan, membuat berita palsu, seakan-akan berita itu memang benar, tapi itu adalah berita bohong. Usbatun minkum adalah sebagian dari kalian. Bal la tahsabuhu syarran lakum. Tapi Allah mengatakan jangan kamu mengira bahwa berita itu buruk untuk kalian. Di mana letak kebaikannya? Padahal rumah tangga Nabi itu hancur-hancuran. Yang diserang adalah rumah tangga Nabi, dan itu waktunya 1 bulan, bukan 1 hari 2 hari. Bayangkan kalau kita bertengkar dengan istri 1 hari 2 hari, itu rumah rasanya panas luar biasa. Apalagi seminggu, suami istri bertengkar seminggu, Masya Allah, tidak karu-karuan. Rasanya pengen nginap di hotel aja. Ini Rasulullah SAW itu 1 bulan wahyu tidak turun selama 1 bulan, sehingga orang itu semakin berprasangka, menduga-duga benar benda ya. Tapi kok wahyu belum turun juga ya? Kayaknya iya, jangan-jangan iya. Itu 1 bulan. Sehingga Ibunda Aisyah yang waktu itu beliau kalau sakit, beliau cerita Rasulullah itu kalau hari-hari biasa saja itu sayangnya luar biasa, apalagi kalau sakit itu perhatiannya sangat luar biasa. Tetapi kata Ibunda Aisyah, ketika peristiwa ini, setelah terjadi peristiwa itu, Rasulullah itu perhatian beliau itu sangat berkurang. Beliau hanya tanya gimana kabarnya ya. Sehingga ya Ibunda Aisyah juga mulai curiga ada apa. Akhirnya beliau minta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya. Dipulangkan ke rumah orang tuanya. Kebetulan kondisi beliau juga tidak terlalu sehat, dalam keadaan sakit. Nabi juga kurang perhatian dari yang biasa, sehingga Ibunda Aisyah itu minta izin. Ini adab luar biasa. Tetap minta izin kepada Nabi, tetap minta izin supaya bisa istirahat di rumahnya, tidak kabur langsung. Adab seorang istri kepada suami, tetap minta izin. Apakah diizinkan? Maka Rasulullah mengizinkan untuk Ibunda Aisyah pulang ke rumahnya, di rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka setelah pulang ke rumahnya Abu Bakar, disitulah baru Ibunda Aisyah mengetahui berita itu. Rupanya Madinah ini sudah panas, gosip luar biasa. Ya, di Madinah berkembang ya. Bukan istri orang biasa, ini istri Nabi. Ketika mendengar itu bertambah sakit hati, tambah sakit fisik, semuanya ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, la tahsabuhu syarran lakum, jangan kamu mengira
berita bohong itu buruk untuk kalian, tapi bal huwa khairul lakum, tapi itu adalah kebaikan. Di mana letak baiknya? Orang kondisi Madinah sudah seperti itu parahnya, ya. Sehingga Rasulullah SAW sendiri pun sudah mulai ragu. Tanya Zaid bin Harisah, kata Zaid, pastilah Aisyah wanita yang terhormat, tidak mungkin melakukan yang seperti itu. Kalau Ali bin Abi Thalib, lain lagi jawabannya. Kata Ali, perempuan masih banyak ya Rasul, masih banyak yang lain. Ini kemudian yang dikait-kaitkan oleh orang penyebab terjadi peperangan antara Ali dengan Aisyah, padahal itu tidak ada. Karena Aisyah balas dendam kepada Ali sehingga akhirnya terjadi perang Jamal yang dipimpin oleh Aisyah. Itu fitnah, tidak ada, bukan seperti itu. Tidak ada Aisyah berniat membalas dendam kepada Ali ketika peristiwa hadisul ifki ini, berita bohong ini. Segitu besarnya dampak dari pemberitaan itu. Orang mukmin goyang, bayangkan. Orang beriman bisa goyang dengan berita yang seperti itu. Tapi Al-Quran mengatakan la tashabuhu syarrul lakum. Jangan kamu mengira berita itu buruk untuk kalian, tetapi baik. Ternyata Abdullah bin Ubay itu sebelum berita ini berkembang, itu kalau Nabi mau berkhutbah, bayangkan, orang munafik, kalau Nabi mau berkhutbah, maka Abdullah bin Ubay dulu yang tampil. Ya, kata Abdullah bin Ubay, ini Rasulullah, beliau akan berkhutbah, beliau akan menyampaikan pesan, dengarkan baik-baik. Masya Allah, Abdullah bin Ubay, Rasul munafik, kepalanya orang-orang munafik. Ya. Bahkan ya, ketika Rasulullah SAW sholat, maka Abdullah bin Ubay ikut meluruskan barisan, insyaallah. Tapi munafik. Ya, sholatnya 3 kali, zuhur, asar, maghrib. Isya dan subuh tidak ada lagi, karena dulu gelap. Sekarang tidak bisa ada orang munafik sebenarnya sekarang, ya, karena sudah terang semua, ya. Tapi justru banyak orang-orang Islam yang tidak mau sholat berjamaah. Kalau di zaman Nabi, masya Allah, jangan kalau orang Muslim, orang munafik sholat jamaah. Maka setelah berita ini, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tentang pembebasan Ibunda Aisyah, bahwa tuduhan itu tidak benar, bahwa berita fitnah perselingkuhan antara Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal itu adalah berita bohong. Maka semenjak ayat itu diturunkan, maka Abdullah bin Ubay itu tidak berani lagi berbicara. Yang dulu kalau Nabi mau berkhutbah, maka Abdullah bin Ubay dulu tampil. Ini Rasulullah mau berkhutbah, dengarkan baik-baik. Semenjak itu, maka setelah kejadian ini, maka Abdullah bin Ubay juga ingin tampil. Ketika Nabi akan berkhutbah, maka Abdullah bin Ubay akan berdiri. Justru sahabat-sahabat yang lain itu menarik pakaiannya, tarik bajunya, turun, duduk. Kamu ini pembohong.
Disitulah letak kebaikannya. Jadi Rasulullah SAW tidak perlu lagi untuk mengancam, tidak perlu lagi untuk memboikot orang-orang munafik, karena sudah dihukumi hukum sosial. Orang semuanya sudah tahu bahwa Abdullah bin Ubay itu pembohong. Maka Abdullah bin Ubay semenjak berita bohong ini diungkap oleh Al-Quran, itu tidak berani lagi untuk berbicara. Jadi dulu yang beliau khutbah tampil sebelum Rasulullah itu dikatakan orang, kazabta, kamu pembohong, uskut, diam, tidak boleh berbicara lagi. Orang sudah tahu. Tapi Rasulullah SAW tidak menghukum Abdullah bin Ubay. Seharusnya Abdullah bin Ubay itu yang dia pertama kali yang menyebarkan berita bohong, dia harus mendapatkan hukuman yang paling berat. Tapi justru oleh Rasulullah itu tidak dihukum, karena hukuman sosial itu lebih berat daripada hukuman cambuk atau hukuman pukulan. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Dan orang yang paling besar atau orang yang pertama kali menyebarkan berita itu, bagi mereka adalah azab yang besar. Tapi justru oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah itu Abdullah bin Ubay tidak dihukum. Justru orang yang beriman yang dihukum. Dari Hasan bin Sabit, Mistah bin Usasa itu dihukum cambuk karena melakukan tuduhan, maka dipukul sebanyak 80 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-12, laula in sami'tumuhu zanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Kenapa ketika kamu mendengar berita itu, seharusnya zannal mu'minun, seharusnya orang-orang yang beriman itu mereka menyangka, dan orang-orang yang laki-laki beriman dan laki-laki perempuan itu menyangka untuk diri mereka persangkaan yang baik. Wa qalu hadza ifkum mubin, dan seharusnya mereka mengatakan bahwa berita itu adalah berita bohong. Ini juga ada yang berkembang. Kalau kita mendengar berita bohong, berita fitnah terhadap orang yang baik-baik, itu seharusnya kita itu jangan terlalu cepat untuk percaya. Orang beriman, orang yang baik-baik saja, kalau itu terjadi berita buruk terhadap mereka, itu tidak boleh langsung dipercayai. Apalagi ini berita tentang istrinya Rasulullah SAW, yang Nabi itu adalah orang terbaik dan istri beliau adalah wanita terbaik. Maka tidak lebih pantas untuk dituduh. Orang yang beriman baik-baik saja itu tidak boleh dituduh, atau berita bohong, berita miring tentang orang beriman dipercaya dengan cepat, tidak boleh. Apalagi berita miring terhadap istrinya Rasulullah SAW. Seharusnya mereka mengatakan ini adalah berita bohong yang besar. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada, kalaulah mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka mereka harus dihukum.